nih kita kedatangan Mas Haris Fahreza. Jadi Mas Haris hari ini bakal ngomongin Mastering Live Coding and System Design Interview. Mas Haris ini adalah Engineering Manager gitu, jadi dia udah berurusan dengan banyak orang mengenai ini gitu ya. Jadi dia mau apa namanya spill gimana sih mendalami pertanyaan, asik mendalami ya, pertanyaan harus didalami, pertanyaan technical interview gitu kan. Jadi Mas Haris juga bakal share kayak contoh pertanyaannya, terus ngejawabnya tuh seperti apa sih gitu ya. Terus proses live coding sama sistem design interview itu seperti apa dan best practice-nya seperti apa gitu. Dan experience lainnya yang bakal di-sharingkan gimana caranya Mas Haris bisa hari ini apa menjadi talent Indonesia yang hari ini ada di Arab gitu ya, di Talabat gitu. Oke, ini sekedar perkenalan sedikit tentang mentor kita hari ini. Jadi Mas Haris itu software engineer yang udah pengalamannya lebih dari 10 tahun. Mulai karir jadi section head, sebenarnya software engineer, tapi terus dia naik jadi section head di Anabatic Technologies selama 4 tahun. Kemudian pindah ke Iruna E-Logistic gitu ya. Kemudian mengukir karirnya di Ruang Guru sebagai senior back-end engineer dan engineering manager gitu. Jadi Mas Haris juga memulai karir internasionalnya sebagai Head of Engineering di Offload, itu perusahaan berbasis Australia. Kemudian hari ini sejak 2022 ya, Mas Haris itu memutuskan untuk merantau ke Dubai ini bersama dengan keluarganya gitu ya, untuk bekerja sebagai engineering manager di Talabat. Jadi Talabat ini perusahaan delivery hero, kalau misalnya teman-teman itu kayak GoFood gitu ya, tapi di luar negeri delivery hero, dan Talabat itu versi Arabnya gitu ya. Itu correct me ya. Dan hari ini beroperasi di Dubai gitu. Kalau Mas Haris sendiri hybrid ya. Gitu. Nanti teman-teman kalau mau tanya tentang gimana sih bisa sampai ke sana, pasti Mas Haris bakal cerita sih gitu ya. Tungguin aja. Selain itu, jadi selain bekerja, Mas Haris juga suka banget mentoring gitu ya. Dia suka sharing gitu kan di bootcamp ataupun program-program mentorship lainnya yang open for public, itu EDP list. Jadi kalau teman-teman tertarik mau ngobrol sama Mas Haris lebih lanjut, teman-teman bisa book Mas Haris di EDP list gitu ya untuk mentorship session gitu kan. Beliau udah mentoring lebih dari 25 sesi dan 1000 menit mentorship gitu ya. Oke. Kalau teman-teman tertarik, ada EDP list, search aja di apa namanya, atau di LinkedIn-nya Mas Haris juga ada EDP list. Silahkan gitu ya. Oke. Lah ini kok udah feedback form belum. Oke, jadi aku mau ini dulu dong, mau menyambut Mas Haris dulu ke layar. Asik. Hai Mas Haris, selamat pagi, selamat siang di sana ya. Selamat pagi, pagi banget bahkan. Pagi banget. Selamat pagi atau siang, Mbak Sandra, apa kabar? Baik Mas Haris di sana, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat-sehat, baru mulai hari. Sekarang jam 7 pagi di Dubai, jadi 3 jam lebih Awal. lambat dari Indo ya. Atau 4 jam untuk dari Bali. Empat jam. Oke. Oke, wah di sana pagi banget guys gitu ya. Makanya hari ini yang baru bangun jam segini agak kalah ya sama mentor kita pagi ini. Oke. Oke, Mas Haris, sekilas nih hari ini kita bakal ngobrolin tentang live coding dan sistem desain. Boleh di-run through sedikit nggak? Kayak Mas Haris tuh punya materinya yang bakal dibagi apa aja sih? Ya, ya. So first of all, aku mau bilang makasih ke Altera Academy atau khususon Alchemy gitu yang udah ngasih kesempatan aku buat sharing in the public skill. Ya, kalau materinya sih hari ini, again ini kita bahas tentang mastering live coding and system design interview. Um, 1/2 jam doang. Aku kira ketika go through materinya, wah cukup nih kayaknya 1/2 jam. Terus Hmm. ternyata udah nulis materinya, wah nggak cukup nih. Kayaknya butuh another session ini. Oke. Ya, karena banyak hal yang Oke, satu hal yang sebagai engineers gitu, terutama di Indonesia gitu ya, aku mau bilang kalau secara technical itu on average itu kita nggak kalah gitu, ya kurang lebih lah bisa diadu lah gitu, sama talent-talent internasional. Cuman ada beberapa kendala yang pada akhirnya kita belum siap gitu bersaing sama talent global. Satu adalah masalah komunikasi karena English itu main barrier kita.
Yang kedua ya cara dapetin, karena komunikasi jadi barrier, akhirnya cara dapetin kerjaannya itu sendiri, yaitu interview skills yang jadi barrier juga gitu. Nah, eh, hopefully jadi karena interview skill itu skills yang berbeda yang perlu kita pelajarin sendiri kan. Nah, hopefully dari sesi kita pagi ini atau siang ini kita bisa belajar dikit tentang live coding sama sistem desain interview, gimana cara ngadepinnya, gimana sih best practices-nya, sama insya Allah kita juga sharing tentang referensi ke depannya. Jadi teman-teman nanti setelah dapat dari sini itu ini nggak jamin teman-teman langsung bisa, tapi harus practicing, harus belajar sendiri nanti di rumah. Dan tadi seperti yang udah di-share sama Mbak Sandra, di ADB List School juga ada em, mentoring session. Kalau teman-teman nanti udah, oh kayaknya mau latihan nih gitu, mau ngelakuin mock interview, feel free to book. Itu udah waktu yang available di sana udah completely buat buat teman-teman gitu. Jadi feel free to book mock design, system design interview atau mock live coding interview. It's up to you. So yeah, I think itu sih yang in brief ya sebelum kita masuk ke materinya Mbak Sandra. Oke, awesome. Super excited. Ya guys, jadi skill kerja sama skill interview agak berbeda ya. Jadi ini adalah skill yang butuh dipelajari secara khusus. Oke, tanpa lama-lama lagi, Mas Haris silahkan dimulai sesinya dan teman-teman jangan lupa ya ambil sebanyak-banyak ya apa insight hari ini. Oke, silahkan. Oke, udah kelihatan Mas? Udah kelihatan ya? Oke. Bismillah, kita mulai sesi kita pagi ini, Mastering Live Coding and System Design Interview. Tadi aku tadi udah diperkenalkan sama Mbak Sandra, cuman aku mau nambahin sedikit. Jadi ya, sekarang saat ini saya tinggal di Dubai. Aku tinggal di Dubai sama keluarga, udah married, punya 2 anak, masih kecil-kecil, masih 4 sama 2 tahun. Em, nggak apa going abroad itu salah satu yang aku pengen gitu sebenarnya, tapi dari dulu emang nggak pernah serius buat em, apa ya, nggak pernah serius buat nyari gitu kan. Tapi 2022 awal alhamdulillah ada someone reach me out through LinkedIn, terus aku coba explore gitu opportunity-nya. Alhamdulillah ternyata jodoh gitu, jadi ya udah akhirnya decide buat join, nyobain lah masuk ke Talabat. Jadi as Mbak Sandra mentioned as well, Talabat itu food delivery app, or not only food, but we also exploring to other verticals. Kita juga deliver groceries, ada flowers, ada obat-obatan atau health and wellness. Jadi, nah kita fokusnya di market Middle East sama North Africa gitu. Kita satu subsidiaries, jadi kita undernya Delivery Hero. Jadi kita saudaraan sama Foodpanda, kalau teman-teman tahu Foodpanda di Malaysia sama Singapura. Nah ini kita sebenarnya satu satu orang tua gitu. Nah kita fokusnya di Middle East. Ya, jadi in brief seperti itu sih. Terus tadi yang ruang guru itu sebenarnya ada dua. Jadi dia fun fact, aku join ruang guru itu 2 kali. Jadi pertama jadi senior backend engineer, terus decide buat bangun startup baru di offload, Australian company. Jadi bangun timnya dari scratch, terus habis itu balik lagi ke ruang guru buat manage pada saat itu skill academy gitu. Sip, itu sedikit tentang aku. Dari hari ini kita akan ngomongin tentang live coding and system design interview. Ini aku mau share sedikit tentang, teman-teman pasti udah tahu sih, kayak typical hiring process gitu. Jadi ada beberapa step ketika kita ngomongin hiring process gitu ya. Pertama dari sourcing. Sourcing ini kayak teman-teman apply CV, terus habis itu eh, nanti intinya ada ATS scanning dan lain sebagainya. Nah, ini inti atau recruiter yang nyari kandidat-kandidat ini sourcing. Habis itu kita masuk ke screening. Screening ini biasanya ada initial screening itu dari recruiter telepon ke kita ngomongin tentang tech skills in general.
terus kayak ekspektasi salary, kondisi kerjaan saat ini dan sebagainya, sama jelasin company itu seperti apa gitu. Terus kita masuk ke technical interview yang kita bakal bahas hari ini. Ada behavioral interview, ini lebih ke culture fit. Um, Kayak pertanyaan-pertanyaan tentang gimana, apakah kita itu cocok sama budaya kerja perusahaannya gitu kan. Terus ada background check, ini biasanya ada yang macam-macam, ada yang company ini minta referensi, ada yang sekedar ngecek dari sosial media dan sebagainya gitu. Habis itu lanjut ke offering, ada negosiasi dan sebagainya. Terus kita akhirnya kalau misal cocok masuk ke hiring gitu. Ada banyak step, banyak step. Jadi kalau kita untuk dapetin kerjaan itu banyak hal yang perlu dipelajarin gitu ya dari masing-masing ini. Nah, hari ini kita masuk ke technical interview-nya aja, specifically untuk live coding dan system design. Karena di technical interview sendiri kan ada beberapa ya, kayak ada general, ini kayak general technical discussion gitu, kayak nanyain, misalkan kita teman-teman backend engineer gitu, ditanyain pakai bahasa apa, misalnya pakai Go language, oke, coba jelasin tentang concurrency gitu misalkan. Terus kalau misalnya ada case seperti ini, gimana cara menghadapinya kayak gitu. Itu general technical interview. Terus ada code challenge. Ini biasanya nanti ada teman-teman dapat soal gitu di Coderbyte atau tools-tools code assessment, terus kerjain sendiri gitu. Ada take home assessment, ini biasanya project based. Jadi teman-teman diminta bikin API misalkan. Ada speknya udah di-share, nanti dikerjain dalam waktu beberapa hari gitu misalkan. Nah, yang kita bahas hari ini ada dua, yaitu live coding sama sistem design gitu. Apa itu live coding, apa itu sistem design, nanti kita bahas lebih dalam di masing-masing slides, oke? Nah, sebelum kita mulai, aku pengen tahu dulu nih, profile dari teman-teman gitu. Mungkin Mbak Salsa boleh dinyalain pulse-nya kah? Yes, ups. Nah, ya kita ada pulse, monggo sambil dijawab teman-teman. Ada dua pertanyaan, jadi seberapa sering kamu melakukan live coding, seberapa sering kamu melakukan sistem design interview gitu ya. Ini cara lihat pulse-nya gimana ya? Atau nanti muncul sendiri? Nanti muncul Mas di akhir. Oke, oke. Wah, siap. Oke, kita kasih waktu 1 menit buat teman-teman ngisi pulse-nya. Oh, 30 detik lagi. Oke, siap. Ayo, ayo teman-teman diisi. Udah 41 orang nih, 42 yang di sini. Ayo guys, isi. Siap. Wah, ini ini tahun kapan ya mungkin? Gue gak tahu generasi ini Z tahu gak nih Benteng Takeshi? Kayaknya ada yang mau baru sini. Kalau teman-teman yang belum tahu ini Benteng Takeshi ya, bisa dilihat di YouTube gitu. Oke, sip. Eh, nah, kita udah dapat resultnya. Kita bisa lihat di sini lebih dari setengah peserta yang datang hari ini atau setengah dari teman-teman itu udah pernah ngelakuin live coding beberapa kali. Kalau untuk sistem desainnya, mostly masih belum pernah. Oke, kayaknya kita bakal drill down lebih dalam di live codingnya karena mungkin lebih ke advanced partnya. Kalau untuk sistem desain mungkin kita start dari kulit-kulitnya dulu sampai ke intermediary levelnya. Oke, thank you teman-teman. Kita lanjut ke next slide. Jadi aku sebelum mulai mau special thanks dulu. Sebelum sesi ini mulai, seminggu yang lalu itu kita dari saya bareng sama Alchemy itu ngadain ada ngadain kayak mock interview buat teman-teman Alchemy di dalam Alchemy gitu. Dan ada 2 sesi yaitu live coding sama sistem design. Dan kontennya atau hasil dari interview ini nanti bakal di-share ke teman-teman juga buat buat hasil pembelajaran, buat referensi juga, simulasi kira-kira mock interview itu seperti apa, sama ada feedbacknya juga di situ. Aku mau special thanks to Mas Dendi Mukti,
yang kemarin bantuin ngelakuin mock live coding interview sama Mas Yoga Pratama yang itu ngelakuin di sistem design interview. Nggak tahu, kayaknya Mas Dedi tadi kayaknya datang deh. Atau ya, oke. Ya, mungkin ini special mention aja. Thank you Mas Dendi, Mas Yoga udah ngelakuin mock interview kemarin. Oke, kita lanjut ke live coding interview. Karena 50% lebih dari teman-teman itu udah ngelakuin live coding, jadi mostly harusnya relevan gitu ya. Ngapain sih live coding itu? Um, untuk in overview, live coding itu sebenarnya ngoding bareng sama interview dengan waktu yang terbatas dengan case yang atau soal yang udah didefinisikan gitu kan. Nah, kayak gimana tuh flow-nya? Nah, flow-nya adalah pertama ada problem definition, of course. Jadi kita dikasih soal, terus kita habis dikasih soal terus ngapain gitu. Nanti nanti habis ini kita bahas. Terus intinya adalah iteration. Jadi setelah kita dapat soal, ngerti soalnya, kita mulai coding, kita tes, kita review, terus dapat improvementnya, kita code lagi, tes, review dan lain sebagainya sampai waktunya habis atau sampai dinyatakan oke, ini udah selesai gitu. Nah, kita mulai bahas satu persatu per section. Ini apa aja sih yang perlu diperhatikan dari masing-masing staging. Nah, ini ada satu video result dari contoh ketika kita dapat problem definition. Ini dari live coding session kemarin sama Mas Mukti ya. Oke. Suaranya kedengeran ya? So, here's the case. Today we will going to create a mini calculator. Just one function or one calculation only, which is the multiply. So I would like you to create a multiply function, but here's the catch. We cannot use the multiplication operator itself. Multiply function? That? Yes. So you need to create a multiply function, but you cannot use the star sign or the multiply operator. But cannot use multiply operator. Yes, exactly. Okay. Only this, Mas? You can see Yes. the notes, right? Yeah, I can see the notes. Yes. Sorry. Oh, it should be inside the text. Mhm. Maybe this is the result. Multiply 61 and 62. Mhm. Mhm. Oke, ini kayaknya tentang problem definition gitu ya. Kira-kira awal dari love coding interview itu seperti ini gitu. Jadi teman-teman bakal double soal, terus apa nih yang harus dilakukan dari Mas Mukti? Mas Mukti ngelakuin menulis soal itu gitu. Ini jadi satu hal yang simple, tapi bakal membantu teman-teman untuk membentuk train of thought atau rangka berpikir gitu ya. Jadi dari pertama adalah ditulis soalnya. Ditulis case-nya apa gitu kan. Nah, di sini Mas Mukti langsung ngedefinisiin fungsinya, pakai inputnya 2 dan sebagainya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi apa sih yang sebaiknya kita lakuin ketika problem definition? Jadi pas banget setelah kita dapat soal gitu. Oops. Nah, pertama adalah detailing the problems. Jadi tadi misalnya soalnya tadi simple ya. Itu karena kita mau latihan tentang interviewnya sendiri, tapi bukan tentang nyelesain soalnya gitu. Nah,
Soalnya adalah kita mau bikin kalkulator, mini calculator, yaitu buat perkalian, tapi nggak boleh pakai sign perkalian atau pakai tanda bintang gitu. Itu nggak boleh pakai itu. Udah, requirement itu aja simple gitu. Nah, it looks simple, tapi tetap teman-teman perlu ngedetailin problemnya dulu gitu. Cara ngedetailinnya gimana, Mas? Misalkan, oke, multiply function. Kita bisa tanya tentang inputnya eh, inputnya apa aja ya, atau teman-teman bisa bisa mengkonfirmasi asumsi teman-teman gitu. Saya asumsikan inputnya ada dua, number 1 sama number 2, terus outputnya 1, yaitu angka hasil perkaliannya. Apakah betul? Kalau interviewer bilang oke, betul, ditulis juga requirement. Terus apa lagi? Em, Tipe data. Apakah ini tipe datanya untuk integer aja atau cover float gitu. Nah, jadi itu juga dieksplor. Terus habis itu mungkin kalau misalnya integer aja nggak usah mikirin float, oke. Terus next-nya misalkan berapa maksimum atau minimum integer value-nya gitu. Karena ketika kita ngomongin integer value, misalkan ada hal kompleks, misalkan gini, bakal break misalkan sistemnya ketika result-nya adalah inputnya adalah max integer. Jadi misalkan imagine like dua-duanya max integer gitu, input A max integer, input B max integer, ketika kita ngelakuin proses, of course ini bakal dikalikan gitu kan dengan proses kita. Satu iteration aja udah break itu sistemnya. Jadi itu juga bisa didefinisiin kayak range inputnya, model inputnya itu seperti apa gitu. Nah itu juga bisa didiscuss. Intinya adalah detailing the problem, memahami problemsnya itu seperti apa gitu, specs-nya itu harus seperti apa, inputnya apa, outputnya apa gitu kan. Yang kedua adalah assess potential edge cases. Edge cases itu apa? Edge cases itu hal-hal yang ketika di sebuah proses ini nggak kita apa ya, yang nggak kelihatan mata gitu. Oke, misalnya perkalian bisa kita mikirnya bisa misalnya 3 kali 2 gitu misalnya. Ya udah itu perkalian. Tapi edge cases kita bisa bilang edge casesnya adalah gimana kalau perkaliannya minus kali plus, misalnya minus 2 kali 3 atau sebaliknya 3 kali minus 2 gitu. Atau dua-duanya minus gitu, minus 3 kali minus 2 gitu. Atau misalkan zero, pakai angka zero gitu. Nah, assess potential edge cases ini juga perlu dilakukan di awal supaya itu membantu kita untuk mendefinisikan masalah gitu. Oke, yang ketiga adalah discuss your solution with interviewer. Sebaiknya adalah sebelum kita mulai coding, itu kita omongin dulu, oke, setelah di-assess problemnya, setelah di-assess edge cases-nya, terus kita ngomong gitu, atau secara kasar menggambarkan solusi yang kita bayangkan itu seperti apa. Misalkan kayak tadi, mini calculator perkalian gitu. Kita bisa bilang kayak, oke, yang saya bayangkan perkalian ini kita bisa pakai brute force, kita bisa pakai simple looping, perulangan. Jadi nanti kita punya satu variabel, terus variabel ini ini buat nampung hasil penjumlahan dari salah satu angka. Nah, perkaliannya itu berdasarkan angka yang lain, gitu misalnya. Nah, ini adalah cara kita menyatakan solusi yang ada di kepala kita, gitu. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena supaya kita dapat early feedback juga dari interviewer. Jadi, misalkan, ini solusinya seperti ini, what do you think? Ini juga bakal meningkatkan poin komunikasi kita juga. Again, ini bukan coding only, tapi live coding yang kita ngoding bareng sama interviewernya kan. Jadi kita perlu ada interaksi sama interviewernya. Nah, nanti misalnya interviewer bilang, oke, ini solusinya bagus gitu, kita coba eksekusi gitu. Kalau misalkan ternyata ada concern, mungkin ini solusinya udah ini works, cuman kayaknya belum masih terlalu nggak optimal gitu misalnya. Nah itu nanti akan ada terjadi diskusi di situ, dan tapi lebih bagus daripada kita udah ngoding tapi ketahuan isunya atau ada concern disampaikan setelah codingannya jadi gitu.
bakal cost-nya untuk ganti lebih lama. Nah, don'ts-nya adalah tadi code straight away. Ini hukumnya makruh. Jadi jangan sampai dilakukan gitu ya. Kalau bisa jangan dilakukan gitu. Jadi setelah dikonfirmasi, di challenge, problemnya diulik gitu ya, interviewer solusinya dilihat gitu. Solusinya dibagikan ke interviewer, baru kita mulai coding. Jangan langsung dapat soal langsung coding. Apalagi kita nggak ada interaksi sama interviewer sama sekali. Ini biasanya langsung dapat flag kayak yellow flag gitu, ditandain oh ini nggak ada konfirmasi problemsnya gitu. Oke. Nah, itu tadi tentang problem definition. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa di list down dulu. Di akhir kita ada Q&A session. Jadi nanti bisa kita jawab satu-satu. Oke. Nah, lanjut nextnya adalah code test review. Code test and review. Ini teasernya aja karena prosesnya panjang banget. Kalau nanti insya Allah setelah akhir sesi kita bakal share 2 mock interview, both live coding sama yang system design buat bahan belajar teman-teman juga. Oke, kita coba lihat yang ini. Jadi ini sudah setelah definisi masalah, terus Mas Dendi mau melakukan first iteration gitu. So may I know what we are trying to do here? I want to make what's the I don't remember what's its name, but I want to make this function calling himself. Okay, recursive. Yeah, recursive. Okay. Why do you want to make in that way? It's more simple. It will make the functions simpler sometimes, but I still thinking how to do that. Sorry. Okay. Or maybe you can share your. I saw that you are using a looping before. Maybe we can start from there, Okay. like just to make the function is working, Yeah. and we can iterate from there. Oke, itu tadi kayak simple salah satu step ketika kita melakukan code test review gitu. Jadi di dalam prosesnya itu sendiri. Di sini tadi saya tanya ke Mas Dendi gitu karena kelihatannya stuck gitu, makanya saya follow up gitu. Ini Mas Dendi mau ngakuin apa gitu kan? Terus Mas Dendi menjelaskan, oh saya mau explore solusi seperti ini. Menggunakan rekursif gitu ya biar code-nya lebih simple gitu. Oke. Kayaknya mending kita pakai first iteration dulu, dibuat looping, make it works, nanti kita improve pelan-pelan gitu. Jadi itu kayak salah satu bentuk interaksi antara interviewee sama interviewer ketika code test interview. Nah, tapi ini nanti full-nya ada di tadi ya di video di akhir ya teman-teman. Ini cuma teaser-nya tuh. Nah, apa sebaiknya yang kita lakukan ketika code test and review gitu. Pertama adalah thinking out loud. Jadi ketika kita ngoding gitu, dan ini susah ya untuk maksudnya untuk pemula atau teman-teman yang jarang melakukan live coding atau jarang ngoding bareng sama temennya gitu. Ini agak perlu dilatih gitu ketika harus ngoding sambil ngomong gitu. Nah, ini perlu karena supaya interviewer juga tahu proses berpikir kita itu seperti apa gitu. Jadi, oke, misalkan tadi udah nemu solusinya gitu ya, terus kita decide buat ngoding bareng, ya udah kita sambil go through code-nya, sambil ngoding, sambil ceritain gitu. Ini kita ngapain sih? Oke, sekarang saya mau buat fungsinya dulu. As discuss, inputnya ada 2, input A sama input B, outputnya integer.
lalu saya mau buat loopingnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dijelasin step by step apa yang teman-teman lakuin gitu. Oke. Yang kedua adalah make it works, make it good, make it fast. Ini apa sih ungkapan yang sering teman-teman dengar juga ketika ngoding gitu ya di kantor gitu. Apa maksudnya make it works good and then fast? Jadi maksudnya adalah iterasi. Oke, fine, live coding itu misalkan kita punya waktu 1 jam buat live coding atau 30 menit gitu ya. Usahakan teman-teman dapat working solution-nya dulu secepat mungkin gitu. Jadi misalkan definisi masalah 5 menit gitu ya. Terus habis itu udah disampaikan solusinya. Nah, usahakan secepat mungkin misalkan spend another 5 minutes buat ngedefinisiin logic yang teman-teman udah bayangkan tadi. Nggak apa-apa, nggak optimal nggak apa-apa, kotor nggak apa-apa, pokoknya works dulu gitu. Nah, ketika udah works, biasanya interview bakal tanya, oke, ini udah works gitu, kita udah coba validasi gitu ya, nanti bakal masuk ke poin selanjutnya ini gimana cara validasi atau cara tesnya. Apa nih yang bisa diimprove dari code-nya? Nah, biasanya pertanyaan itu datang dari interviewer. Itu terus pertanyaan mostly ya, kalau ketika kita ngelakuin live coding. Jadi, kenapa pertanyaan seperti itu? Interviewer mau nge-challenge gimana kita bisa nge-improve code-nya dari berbagai macam sisi. Biasanya ini ada yang tahu-tahu langsung, oh udah optimal ini, udah nyerah gitu, udah nggak ada apa-apa yang bisa diimprove. Nah ini juga red flag biasanya. Jadi zero idea to improve the code. Karena bisa jadi dia bisa ngoding, tapi codingannya jelek, dia nggak tahu kalau codingannya jelek, dia nggak tahu kalau codingannya nggak optimal. Nah ini usahakan dihindari gitu ya. Apa yang bisa di-improve biasanya adalah naming. Kita coba cek namingnya. Variable namingnya udah clear belum? Terus function name-nya gimana gitu. Terus habis itu apa lagi? Code structure-nya itu sendiri. Nah, nanti setelah slide ini kalau nggak salah kita ada referensi gitu gimana caranya kita nge-improve code, referensi buku apa yang kita bisa baca buat ngelakuin itu. Terus, gimana caranya biar codingan ini lebih clear, nanti di mock interview-nya Mas Dendi juga ada tuh, Mas Dendi bikin separated function buat nge-handle positif sama negatif numbers. Itu juga salah satu teknik yang bagus buat bikin code-nya itu lebih bisa dibaca, be more readable gitu ya. Nah, setelah good-nya oke, nanti fast gitu. Fast ini biasanya ngomongin time complexity, gimana caranya kita nge-improve code kita biar lebih kencang gitu, biar lebih optimal gitu. Nah, pertama kita perlu aware dulu berapa current time complexity-nya, terus nanti next-nya adalah gimana cara nge-improve time complexity itu sendiri gitu. Itu juga ada di pembahasan di mock interview-nya Mas Denny nanti ya. Nah, next-nya adalah define your test cases gitu. Kalau most of the time ketika kita live coding itu biasanya kita tergantung dari company ya, tapi ada beberapa company yang prohibited buat nge-run code-nya karena kita cuma minta sudo code-nya aja gitu kan. Nah, di sini kita dipaksa untuk nge-dry run the code-nya. Dry run itu apa Mas? Dry run itu adalah kayak debugging. Jadi ini ada code, terus kita berusaha ngejalanin code-nya line by line gitu, pakai comments atau pakai apalah di tools kita ya, gitu dicoret-coret gitu. Intinya kita tahu logic step by step-nya di code kita itu seperti apa. Nah, test cases ini perlu buat membantu kita nyari edge cases-nya tadi gitu, kayak tadi ada positif sama positif, terus negatif sama positif, positif sama negatif sama negatif gitu ya, atau zero sama negatif, zero sama positif gitu-gitu. Nah, dengan ngedefinisiin test case-nya tadi itu kita juga bisa nge-improve code-nya pelan-pelan gitu. Jadi selain kita bikin make it good, make it fast tadi, kita juga bisa misalkan nambahin kondisi, nambahin covering edge cases yang lain gitu. Jadi kita juga bisa iterate juga dari situ. Terus tadi dry run ya, dry run ini juga skill yang perlu kalau teman-teman masih masih belum terbiasa sama dry run, juga bisa dicoba gitu ya, bikin satu function terus coba dijalanin line by line gitu. Nah,
Terus ini aku kasih warning sign. Jadi asking for clue if we get stuck. Em, Beberapa company kayak Talabat misalkan itu nggak masalah ketika nggak masalah minta hints ketika kita stuck gitu. Minta hints sekali dua kali itu masih oke gitu. Tapi kalau minta hints terus-terusan sampai selesai itu juga flag gitu ya. Maksudnya ini ngerjain sendiri atau gimana gitu loh. Maksudnya minta interviewer yang ngerjain atau gimana gitu. Nah, aku kasih flag di sini karena itu tergantung policy dari company-nya. Ada yang boleh mau minta hints beberapa kali pun itu juga aman. Ada yang ada threshold-nya gitu. Jadi ini bisa clarify ke interviewernya apakah saya bisa minta hints gitu atau bisa minta clue gitu ya to help me to unblock this stuff gitu. Nah itu juga nggak masalah dilakuin gitu. Jadi tapi perlu berhati-hati gitu ya, jangan kebanyakan minta hints, jangan nggak minta hints sama sekali gitu. Oke. Terus ini tadi udah aku ceritain zero idea to improve the code. Jadi coba selalu cari cara untuk improve code-nya sama no interaction with interviewer. Again, ini live coding. Jadi ada part komunikasi yang di-assess sama interviewer juga. Jadi usahakan ada interaksi di situ kayak ya tadi menjelaskan tentang menjelaskan tentang apa yang kita lakukan, thinking out loud, terus konfirmasi solusinya, terus ngejawab pertanyaan dari interviewer itu juga bagian dari interaksi dengan interviewer gitu ya. Oke, nah ini tipsnya. Kita tadi cuma ngomongin teknik secara general, tapi nggak ngomongin kayak menyelesaikan soal dengan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda gitu ya. Nah, karena itu bakal jadi another discussion. Aku saranin teman-teman pertama kalau emang mau dalamin live coding bisa pertama sharpen your fundamentals, solve various coding problems. Ini bisa dari LeetCode atau HackerRank atau tools-tools lain yang melatih kita buat ngapain masalah-masalah computer science. Terus understand time and space complexity. Ini yang tadi saya ceritain tentang Big O notation. Jadi teman-teman yang belum aware sama konsep ini coba dibaca. Ini kalau konsepnya sendiri nggak susah ya. Yang susah adalah cara optimasinya gitu dari misalkan dari ON ke O log N gitu misalkan. Nah itu nanti teman-teman bisa baca-baca lagi cara optimasinya, teknik apa yang bisa kita pakai. Terus learn on improving the code cleanliness. Ini dari satu buku yang aku sangat suka yaitu Clean Code Book. Dia bahas macam-macam sampai ke detail level kapan sebaiknya kita pakai comments gitu. Atau si Uncle Bob ini Robert C. Martin ini bilang menggunakan comments itu adalah salah satu bentuk kegagalan kita menuliskan codingan yang bagus, codingan yang mudah dibaca gitu. Nah ini kontroversial kan. Jadi tapi dia juga jelasin gitu, gimana sih caranya biar kita avoid to use comments, teknik apa yang bisa kita pakai, kapan comments itu harus dipakai. Nah itu juga dijelasin di Clean Code ini dan masih banyak lagi gitu, nggak cuma comments, function, variable dan sebagainya. Bisa dicari-cari ini bukunya. Terakhir adalah time constraint. Ini yang sering miss. Kadang kita keasikan ngoding, tahu-tahu waktunya habis gitu. Nah, teman-teman perlu aware waktu codingnya itu berapa lama. Better di-confirm ke interviewernya kalau misalkan nggak dikasih tahu di awal gitu. Kadang ada company yang ya udah aku cuma kasih waktu 20 menit ngoding, selesai nggak selesai kumpulkan, jadi nggak apa-apa solusinya nggak optimize dan sebagainya, pokoknya solusinya jalan gitu. Berarti kita nggak ada banyak waktu buat ngedalamin problemsnya gitu kan, cuman ya udah solusinya aja kita langsung coding gitu. Tapi kalau misalnya ada yang ngasih waktu sampai 40 menit misalnya sampai 1 jam, nah itu kita bisa kasih proper step tadi yang kita udah bahas. Oke. Next, system design. Jadi kita habis ini bakal bahas system design.
kita waktunya masih oke. Kita coba. Ini agak lewat sedikit, tapi agak panjang pembahasannya sistem desain. Nah, tadi banyak yang masih jarang ngelakuin sistem desain. It's fine, karena biasanya sistem desain itu untuk posisi-posisi di senior level. Apa yang kita lakukan di sistem desain itu ya intinya desain sistem gitu. Kayak kita dikasih soal, biasanya soalnya kalau live coding itu kan spesifik bikin function gitu kan. Tapi kalau sistem desain itu soalnya adalah bikin sebuah sistem. Contoh misalkan kayak bikin replika dari Twitter atau X sekarang, bikin replika dari Instagram atau bikin replika dari timeline feature-nya Instagram. Nah, hal-hal kayak gini yang biasanya uh, kita dapat dari ketika sistem desain. Nah, apa sih yang kita lakukan di sistem desain? Flow-nya juga sama kayak live coding gitu, tapi ini nggak ada tesnya gitu. Biasanya kita langsung review desain gitu ya. Jadi ada problem definition sama persis. Problem definition, ada design, review, terus ini iterate di sini, terus kalau udah waktunya udah habis atau dinyatakan selesai, kita udah selesai gitu. Nah, kita coba bahas satu-satu lagi. Nah, ini sedikit teaser tentang problem definition-nya. Kita ngobrol dulu tentang problem statement-nya dulu ya. Jadi di sistem desain kali ini, kita mau coba desain ulang Twitter atau X misalnya. Desain ulang X yang punya capability at least user can tweet text only. Terus for sure dia bisa register login itu udah by default. Terus user bisa follow another users. Okay. Terus yang terakhir user bisa punya timeline atau user dia bisa punya timeline feature yang bisa melihat kumpulan dari tweets orang-orang yang dia follow. Oke, Mas. Oke, mungkin kita mulai dari definisi masalahnya dulu. Bisa ditulis dulu kah masalahnya apa? Oke. Dan itu untuk login dan sign up-nya itu udah by default ya, Mas ya? Yes, itu ya maksudnya karena ini kita bangun sistem dari awal, jadi bisa dimasukkan juga. Oke. Dan itu user bisa membuat tweet kan ya, Mas? By text tweet. Yes. User bisa membuat tweet, bisa nge-follow ya, Mas ya? Follow another users. Another user. User bisa melihat tweet orang yang kalau dia follow ya, Mas ya? Yes, sorry. Maksudnya yang aku sebutin tadi itu timeline ya, yang timeline. Jadi dia bisa lihat kumpulan tweet orang yang dia follow. For sure user bisa melihat tweet misalkan aku ngunjungin profilnya teman gitu. Misalkan tweet profilnya temanku gitu ya, yang public itu ketika aku klik, aku bisa lihat tweetnya dia juga gitu sih. Tapi aku sendiri pun juga punya timeline feature. Oke. Oke, mungkin di sini aku bakal ngerancang skema database-nya dulu aja kali ya, Mas ya? Oke, mungkin approach-nya agak dibalik ya. Kita ngomongin high level-nya dulu. Oke. Instead of database-nya dulu gitu sih. High level as in secara sistem besarnya itu Mas juga membayangkan seperti apa? Di aplikasi ini, Mas ya? Ya, di sistem ini. Oke, kalau secara besar sih ini aku nggambarin emang benar-benar aplikasi sosial media mungkin Mas ya. User bisa membuat tweet, bisa saling follow, dan juga bisa melihat tweet dari user yang follow-nya. Terus juga sih aku mau nanya Mas, bisa chatan juga ya Mas di aplikasi yang bakal dilihat ini? Ini out of scope, nggak perlu ada chat. Oh, nggak perlu ada chat. Kalau untuk bisa like, comment? Out of scope juga. Oh, out of scope juga. Ini dulu aja. Oh, ini dulu aja. Oke. Berarti yang 3 ini dulu aja Mas ya? Tweet, user can tweet, follow another user, follow. Oke. Kalau bentar Mas. Mungkin bisa mulai dari we can imagine this system will have apps, right? Oke. Mungkin sih di sini aku ngebayangin bakal bikin skema database dulu. Oke, ini tadi sedikit teaser tentang problem definition gitu ya. Ketika kita dapat masalah, Mas Yoga tadi juga udah probing gitu, kayak berusaha mengetahui lebih lanjut masalahnya apa gitu ya. Terus suggest beberapa fitur gitu. Sorry tadi dipercepat gitu, ini dibuat 2x ini karena biar lebih padat gitu kan. Karena kalau sistem desain biasanya emang secara waktu lebih lama gitu. Ya, jadi didetailin masalahnya, terus fitur-fiturnya apa aja gitu kan. Kalau misalkan dari interviewer bilang out of scope, berarti nggak perlu dimasukin gitu. Jadi supaya kita bisa fokus ke fitur-fitur utamanya aja gitu. Nah,
Terus tadi ada suggestion dari Mas Yoga pengen mulai dari data definition-nya dulu. Terus saya bilang kayaknya bisa mulai dari high level-nya dulu, as in high level architecture-nya gitu ya. Nah, tapi ini sekilas tentang gambaran tentang problem definition itu seperti apa gitu. Kita ngobrol dulu tentang problem statement-nya dulu ya. Jadi Oke. di sistem Nah, oke, ketika problem definition, kita ada dua hal yang kita perlu confirm gitu, yaitu adalah satu ada functional requirement, yang kedua adalah non-functional requirement. Kita coba bahas satu-satu. Pertama functional requirement. Ini biasanya kalau product engineer gitu, yang maksudnya teman-teman software engineer yang mostly ngerjain di bagian produk itu atau develop product ini harusnya udah biasa dengan ngelakuin functional requirement, yaitu ngedetailin requirement yang didapat dari stakeholders. Kalau di case ini ada interviewer, kalau di case dunia nyata bisa dari project manager atau product manager, dari tech lead-nya gitu ya. Jadi didetailin gitu. Nah, misalkan aku bilang mau bikin Twitter gitu, buat replika Twitter. Yang pertama dilakuin adalah define must have features or use cases. Ada beberapa interviewer yang udah langsung ngasih test case-nya, usage-nya. Kayak ini biasanya interviewer yang baik gitu ya, kayak saya. Ada yang harus kita detailin sendiri gitu. Jadi bikin Twitter gitu. Ya udah kita yang probing sendiri gitu. Kita yang ngedetailin sendiri. Kalau Twitter tuh harus ada fitur apa aja ya gitu. Nah, itu didefinisikan. Oh, user bisa bikin tweet, bisa follow-followan, ada timeline-nya gitu. Nah, ini didefinisikan. Yang kedua adalah challenge potential edge cases. Sama ini kayak yang live coding. Jadi kita coba challenge edge cases-nya. Misalnya kalau di Twitter adalah apa ya? Oh, ketika nge-tweet ini teks aja atau ada image-nya atau bisa consist of apa hal-hal lain gitu misalkan. Terus bisa komen tweets-nya orang lain nggak gitu atau bisa nge-like nggak gitu. Nah ini biasanya kita definisiin satu-satu gitu ya. Terus get feedback from the interviewer. Jadi tadi ketika kita clarify requirements-nya itu kita juga pelan-pelan nge-gather feedback dari interviewer gitu. Nah, terus apa yang nggak boleh kita lakuin itu adding too much nice to have features gitu. Jadi itu bakal nyusahin kita sendiri nantinya. Ketika nanti interviewer bilang, oh ya oke, bisa dimasukin, oh ya ini bisa dimasukin. Misalkan kayak Twitter tadi bilang, oh ada fitur nice to have itu misalkan ngelihat trending topics misalkan. Trending topics mau dimasukin nggak ya? Atau misalkan search Twitternya masuk nggak ya? Atau hashtag gitu misalkan masuk hashtag itu masuk nggak gitu. Terus mungkin misalkan ada yang random banget tahu-tahu mau masukin analisa sentimen Twitter nggak gitu. Itu jadi challenge, another challenge gitu. Jadi kita kesannya jadi kayak nggak fokus. Nah ini perlu hati-hati. Jadi boleh masukin nice to have features, tapi perlu benar-benar di-assess ini beneran masuk atau enggak scope. Again, no interaction with interviewer ini impossible sih kalau sistem desain nggak ada interaksi sama interviewer. Jadi jangan sampai nggak ada interaksi sama sekali. Nextnya adalah non-functional requirement. Jadi non-functional requirement ini adalah requirement yang related to sistem dan technical requirement lah kita bisa bilang gitu ya. Jadi kita bisa assess kayak potential load, traffic load sama latensinya gitu. Berapa banyak users yang bakal akses sistem ini gitu-gitu ya. Terus berapa banyak tweet yang bakal dikirim sama users, kayak hal-hal kayak gitu loh yang bisa kita assess gitu. Terus sistem scalability-nya, gimana sistem ini bisa adapt sama, oke, traffic itu kan nggak selalu tinggi, nggak selalu konstan gitu ya. Dia ada naik turun, ada peak hours, ada normal traffic gitu. Kalau misalkan kita ngomongin aplikasi di negara tertentu. Nah, ini kita juga bisa ngomongin gimana caranya sistem ini bisa mengakomodasi traffic rendah sama traffic tinggi gitu ya. Terus data konsistensi. Nah, ada sistem-sistem yang butuh data konsistensi yang tinggi, kayak payment, kayak bank app gitu ya, mobile banking gitu.
Jadi misal kita transfer ya real time harus resultnya langsung muncul gitu. Tapi ada aplikasi-aplikasi kayak Twitter misalkan, itu nggak harus datanya muncul saat itu juga. Ketika aku nge-tweet, followerku langsung lihat tweetnya gitu misalkan. Saat itu juga itu nggak harus kayak gitu kan. Dia bisa nunggu. It's okay to wait for like 5-10 seconds or 5 minutes gitu buat dapetin tweets yang aku tweet gitu. Jadi kita bilang itu eventual consistency. Jadi harus konsisten tapi bisa nunggu gitu, nggak harus real time. Nah ini bakal mempengaruhi gimana kita ngedesain sistemnya gitu. Yang nggak boleh dilakukan adalah nggak nge-gather ini sama sekali. Jadi biasanya langsung functional requirement, oke, kelas done, langsung desain gitu. Nah, ya jangan lupa ya, step ini perlu dilakuin gitu. At least buat tahu secara scope itu sistemnya sebesar apa gitu ya. Oke, lanjut ke design and review. Ini sama teaser juga, kita coba cek. Kira-kira kayak gimana sih ketika ngedesain sama review gitu. Database. Kalau misalnya database ini direplika, bisa nggak ya Mas? Kira-kira Mas? Ini kita udah ngelakuin first iteration, terus kita lagi discuss tentang data replication gitu. Gimana caranya kita punya multiple server, tapi database-nya cuma satu. Nah, terus pertanyaannya kalau nggak salah, kalau database-nya down, gimana kita ngatasinnya gitu. Ini salah satu bentuk pertanyaan ketika kita ngelakuin design review. Jadi setiap server tuh dia Di punya replika. database. Jadi setiap server tuh punya database-nya sendiri, database-nya masing-masing. Oke. Terus ketika di replika, apa yang terjadi? Maksudnya apa challenge-nya di situ? Challenge-nya mungkin kalau salah satu database ini mati nih di server C misalnya, mungkin server C ini bakal nembak ke database B mungkin ya. Gimana tuh caranya? Ya. Atau mungkin cara lain, misalnya gini kayak atau case lainnya, misalkan ini anggap traffic tinggi, Ya. terus aku nge-tweet banyak gitu ya, tweet pertama itu masuk ke server A gitu kan, Ya. disimpan di database A, tweet kedua masuk ke B, tweet ketiga masuk ke C gitu. Ya. Nah terus aku mau dapetin list of all my tweets. Ya. Oke. Gimana tuh? Kayak misalkan, oh ternyata request ini datang dari server A gitu. Nah server A cuman punya data di database A doang gitu. Tapi harusnya dia bisa tahu data yang di database B, database C juga gitu kan. Iya. Nah itu gimana tuh kalau misalkan setiap server punya database instance-nya sendiri? Iya. Jadi ada ketidakkonsistenan data ya kalau gitu ya. Benar. Source of truth-nya nggak ada. Iya. Gitu. Oke, sekarang coba assume, let's say kita pakai satu single database gitu ya. Jadi setiap server dia ngakses ke database-nya masing-masing gitu. Database-nya satu database saja, database yang sama benar. Oke. Coba kita, let's say kita pakai satu single database gitu ya. Dia ngakses saja dulu. Terus, aku mau masuk ke next topic sebenarnya. Oke, kayaknya ya ini teaser aja gitu. Tadi kita bahas tentang kalau database-nya multiple, gimana cara nge-sync-nya gitu-gitu ya. Ini pertanyaan yang umum yang akan kita dapat di sistem design review. Terus habis itu kita lanjut ke next topiknya. Fullnya ada di video nanti yang di-share sama tim Alchemy. Second, there you go. Oke. Ini kita ngomongin how to-nya dulu gitu, biar kurang lebih kayak gini gitu, yang apa yang kita harus lakuin ketika kita ngelakuin sistem design interview. Pertama adalah define data flow representation.
Uh, Data flow representation itu adalah ketika kita dapat fitur, itu biasanya kita lebih mudah untuk melihat secara keseluruhan gitu ya, secara gambaran besar itu kita perlu nyimpen data apa aja, terus data yang dikirim dari klien itu apa aja. Itu kalau misalkan kita udah punya data flow representation ini. Bisa dari API schema, API definition, jadi kita bisa bikin simple endpoint apa aja yang mau ada di sistem kita. Terus atau berikut dengan request and response-nya, atau kita juga bisa pakai DB schema. Jadi DB schema kita bikin table-nya, kita bikin apa namanya fields dari table. Jadi table-nya apa, terus fields-nya apa aja gitu yang untuk mengakomodir fitur-fitur yang kita udah define. Ini salah satu cara untuk nge-define data flow representation. Yang kedua adalah define generic high level diagram. Jadi generic high level diagram itu ini biasanya in general biasanya ini yang kita define gitu ya. Jadi mulainya dari client, terus ada load balancer, ada API gateway, terus API atau service-nya itself sama DB. Ini biasanya defaultnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa cari lebih lanjut load balancer atau LB itu fungsinya apa, API gateway itu fungsinya apa. Terus nanti API ini biasanya fitur dari requirement kita gitu ya, sama database-nya. Nah, setelah ada generic high level diagram kita gambarin, nah dari situ kita bisa lebih mudah untuk nge-extend ini berdasarkan requirement yang kita punya. Jadi kayak misalkan, oh kita kayaknya butuh 2 service gitu, service user sama service tweets misalkan. Kalau case-nya Twitter tadi ya. Nah, itu kita bisa definisiin di situ gitu. Terus kayak apakah bisa terpisah antara satu service dengan yang lain atau gimana handle-nya itu kita bisa definisiin lagi. Terakhir adalah maintain the communication with the interviewer. Ini again, aku selalu highlight, selalu emphasize gitu tentang komunikasi sama interviewer. Karena ini sangat-sangat penting ketika sistem desain interview maupun dengan live coding gitu ya. Nah, terus ini, aku mau highlight juga ini. There is no right and wrong answers, only trade-off. Jadi, ketika sistem desain interview, selama solusinya itu working gitu, selama solusinya itu works fine gitu, nggak ada namanya jawaban salah atau benar gitu. Yang ada hanyalah trade-off atau pros and cons, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing solusi. Nah, biasanya ideally ketika kita come up sama satu solusi, itu coba cari solusi pembandingnya atau cari solusi alternatifnya gitu. Dan latihannya adalah kita tahu masing-masing solusi ini pros and cons-nya apa gitu. Jadi masing-masing decision yang kita ambil itu kita tahu pros and cons-nya apa, terus kita jelasin kita decide ngambil pros and cons yang ini karena apa gitu. Jadi itu kalau tekniknya ketika sistem design interview come up with more than one solution, lebih dari satu solusi, ingat-ingat tahu trade-off-nya atau pros and cons dari masing-masing ini, terus kita decide ngambil yang mana gitu. Ini adalah common questions ketika sistem design interview. Jadi kayak misalnya kita udah desain sistemnya gitu ya. Terus pertanyaannya, how do you ensure the system keeps running if X fails? Misalkan kalau database-nya mati gitu misalkan. Atau kalau misalkan service tertentu mati gitu. Gimana cara kita ensure sistemnya bisa running? Masih bisa running nggak sistemnya gitu. Terus yang kedua adalah tadi yang masalah pros and cons ya. What is the other solution and the trade-off? Contoh misalnya kalau kita pakai database SQL versus NoSQL gitu. Misalnya kayak kenapa pakai SQL, kenapa nggak pakai NoSQL? Untuk case-case tertentu mungkin NoSQL lebih better gitu, lebih bagus gitu. Nah, ini biasanya pertanyaan yang juga sering muncul. Terus how do you ensure data consistency gitu. Nah, data konsistensi ini biasanya kayak tadi ya masalah mobile banking app versus Twitter gitu, yang datanya bisa eventual consistency aja. Biasanya yang sering jadi
obstacle atau trap gitu. Misalkan, oh gimana cara speed up ini sistemnya gitu misalkan. Oh ini sistemnya ada bottleneck di database. Gimana cara biar tetap kenceng gitu trafficnya masih bisa tetap handle traffic tinggi. Terus kita dengan mudah jawab, oh pakai caching. Nah, oke, tapi kalau misalkan ada beberapa interviewer yang langsung drill down gitu, oke, caching. Cachingnya mau seperti apa? Data apa aja yang mau disimpan di caching? Cara handle cachingnya seperti apa? Handle as in expiry time-nya, terus cachingnya mau ditaruh di layer yang mana gitu kan. Terus habis itu, oke, kalau misalkan cachingnya down, datanya, memorinya hilang semua, gimana cara recover-nya? Nah, hal-hal kayak gitu biasanya juga bakal didalemin gitu. Terus, tapi ini salah satu solusi, tapi teman-teman perlu hati-hati dengan alasannya kenapa ambil caching gitu ya. Terus event-driven approach ini juga teman-teman bisa explore gitu. Jadi ini lebih ke asynchronous system flow gitu ya. Yang biasanya teman-teman sinkronus gitu. Tapi ada beberapa case yang kita sebenarnya bisa buat itu jadi event-driven approach. Terus pertanyaan keempat adalah ini apapun isunya gitu ya, misalkan oh dari Twitter tadi, aku nge-tweet tapi nggak muncul tweetnya di timeline gitu. Nah, how do you mitigate this gitu? Ini lebih ke pertanyaan tentang debugging gitu. Cara teman-teman kalau ada kejadian isu tertentu, aku harus melihat ke sistem yang mana, isunya apa gitu. Terus cara solvingnya gimana, cara preventifnya gimana gitu. Nah, debugging flow ini juga perlu kita exercise gitu ketika kita ngedesain sistem. Terakhir adalah how to ensure if the systems runs as expected. Ini pertanyaan ini biasanya datang mau nge-challenge tentang monitoring. Gimana kita nge-monitor sistem yang kita udah bikin gitu. Kalau teman-teman udah ada experience di kantor tentang monitoring, misalkan pakai New Relic atau pakai Datadogs gitu atau Grafana, Prometheus, harusnya familiar sama pertanyaan ini. Oh, apa yang mau di-track gitu? Misalkan mau nge-track latensinya, mau nge-track request per minute-nya, mau dilihat tentang errors monitoringnya, alerts-nya gitu-gitu ya. Jadi kita introduce alerts kalau misalnya ada isu di tempat tertentu. Nah itu ini biasanya kita ngedetailin di bagian monitoring ini. Oke, nah ini tips-tips untuk ngelakuin sistem desain interview. Pertama praktis, nggak ada opsi lain. Jadi teman-teman harus sediain waktu sejam gitu, ngambil satu soal banyak di internet sistem design interview questions gitu. Terus ambil satu, terus buat latihan sendiri gitu ya, dilatih sendiri. Ngikutin step by step yang udah kita bahas barusan. Terus bisa juga challenge your existing system. Jadi teman-teman kalau misalnya di kantor punya existing service atau existing system, coba ngeliat gitu sistem yang ada, terus assess gitu, kira-kira apa yang bisa kita improve dari sistem ini gitu. Ini juga buat latihan teman-teman untuk selalu aware sama kondisi sistem kita, karena sistem di kantor kita kan juga growing gitu. Dia hidup, dia nambah fitur setiap harinya. Jadi kadang ada hal-hal yang ketika sistemnya tambah besar, tumbuh kembangnya jadi jelek gitu. Jadi kita perlu reflect diri gitu. Nah, ini juga bisa challenge your existing system, terus kita coba come up sama solutionnya. Terus read Mang, tadinya Feng ini ya, jadi sekarang jadi Mang. Tag block banyak banget, misal kayak Netflix gitu, atau nggak cuma Mang ya, atau kayak Spotify gitu. Biasanya dia sering ngepost tentang sistem desain. Jadi dia misalkan come up sama satu fitur, terus dijelasin tuh fitur ini problemsnya apa, terus habis itu current arsitekturnya seperti apa, terus improvementnya kayak gimana. Itu menarik tuh untuk baca, kita biar bisa tahu train of thought atau kerangka berpikir dari engineers di Silicon Valley gitu. Ini juga membantu kita untuk nge-define masalah gitu, atau nyelesain masalah sistem desain gitu. Jadi kita bisa baca satu-satu.
berat. Aku bisa bilang itu agak berat gitu ya untuk awal-awal, tapi nggak apa-apa, di let it flow aja, dibaca sambil kalau nggak ngerti ini definisinya apa kita googling gitu, nggak harus sehari selesai gitu juga, tapi kayak kita bisa ambil for like a week, baca satu artikel buat ngetahuin end-to-end solutionnya gimana gitu. Terakhir adalah watch mock interviews di YouTube. To be honest, mock interview itu banyak banget. Eh, banyak banget yang kita bisa lihat gitu, orang-orang itu ngelakuin mock both live coding sama sistem design interview itu kayak gimana sih gitu. Nah ini teman-teman juga bisa jadiin acuan gitu, bisa jadi referensi. Oh kalau karena stylenya orang tackling masalah itu juga beda-beda, nyamannya seperti apa gitu. Nah itu juga bisa teman-teman jadiin referensi ketika nge-tackle sebuah masalah. Kita bisa explore solusi atau cara teknik yang mana yang nyaman buat kita gitu. Nah ini juga bisa sambil baca, nggak lama kok, ini biasanya cuma setengah jam gitu, 20 menit gitu sih. Bisa 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 ditonton, cari-cari dimasukin ke watchlist, bisa ditonton regularly aja. Ini buku-buku yang aku rekomendasiin gitu. Pertama Designing Data Intensive Applications. Ini banyak orang yang rekomendasiin juga, dan dia bahas nggak cuman tentang data intensive application ini, karena dia ngomongin tentang scalability, ngomongin tentang data reliability gitu, how to make a decision in terms of tech stack gitu ya. Mas Dimas juga bilang buku sistem desain by Alexu ini, yes, ini juga bisa dipakai referensi. Ini aku nggak masukin di sini karena nggak cukup aja. Sebenarnya banyak banget referensi buku-buku sistem desain yang bisa kita jadikan acuan. Terus kayak misalkan ada course sistem desain course di market gitu yang kita juga bisa, aku lupa namanya, ada satu yang bagus juga. Itu intinya sih sama aja, referensinya gimana cara kita ngedesain sistem, teknik-tekniknya apa aja gitu ya, terus hal-hal yang perlu kita consider apa aja itu dijelasin di bukunya. Sama ini clean architecture ini juga sama, dari Robert C. Martin juga. Bukunya juga bagus. Ini ngomongin tentang sama sih tentang clean, gimana cara bikin arsitektur yang sopan gitu. Tapi kalau misalnya dua buku ini terlalu berat, terus teman-teman nggak tahu mau mulai dari mana, ada free, kita bisa masuk ke roadmap.sh ini, ada software design arsitektur roadmap, teman-teman bisa masuk ke sini terus mulai dari hal yang paling atas gitu, step by step aja ngelihat, oh hal mana yang kiranya aku nggak tahu tentang hal ini, kita dalemin mulai dari situ gitu. Ini juga membantu teman-teman buat ngedesain sistem, belajar tentang sistem desain step by step gitu. Oke, Oke, udah itu aja. Kita 15 menit lebih lambat. Recap. Jadi kita tadi udah bahas tentang live coding interview. Intinya sih semua hal itu tadi, for sure jangan langsung take action, tapi understand the problems-nya dulu, both di live coding sama sistem design interview. Dapat problems, diresapi, diulik problems-nya, dilihat gitu apa yang kita bisa assess dari problems ini. Tanya ke interviewernya untuk ngedalemin problems ini kalau ada hal-hal yang nggak ngerti. Kalau udah mantap gitu ya, udah 5 menit cukup gitu, baru masuk ke actual delivery-nya. Kalau live coding yang ngoding, kalau misalkan sistem desain ya yang ngedesain gitu. Yang kedua adalah ketika delivery, usahakan iterasi. Kita lebih prefer iteration over result gitu. Lebih mending teman-teman bikin solusi yang jelek dulu tapi works, tapi terus bisa iterate terus-menerus gitu ya. Dibanding teman-teman lama gitu ya, terus by the end of the interview session, kurang 10 menit, baru selesai gitu. Nah, ini nggak cukup waktu buat interviewer juga buat nge-assess, buat nanya-nanyain di atas solusi yang kita berikan gitu. Jadi mending nggak apa-apa jelek dulu, udah selesai, terus kita iterate pelan-pelan bareng sama interviewernya gitu. Terakhir selain dari yang tips-tips yang udah aku share tadi, be aware sama waktu, karena ini yang paling sering jadi blocker gitu.
kita perlu tahu kapan kita harus selesai ngedefinisin masalah, kapan kita harus selesai first iteration, kapan kita harus ngedefinisin atau improve dari current solutionnya gitu. Nah ini teman-teman juga perlu aware gitu. Kalau misalkan udah bisa kontrol waktu, bisa kita simple kok. Kita bisa ngelihat, oh berapa menit lagi, oh berapa menit lagi. Jadi kayak nambah beban memang, cuman itu kalau udah kebiasa buat kontrol waktu kita, harusnya lebih mudah gitu sih. Selesai. Itu teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Habis ini kita masuk ke Q&A session. Monggo dari Mbak Sandra mau di take over kah slide-nya dan sebagainya. Oh, just one more thing. Tadi aku attach LinkedIn sama GitHub-ku. Kalau mau connect untuk next step-nya, monggo. Happy to connect with everyone here. Oke. Over to you, Mbak Sandra. Oke, thank you so much, Mas Haris. Gimana guys, seru nggak? Seru kan? Aku aja yang ngeliatin dan nggak terlalu paham, seru loh lihatnya kayak, seandainya gue punya guru kayak gini ya, ngajarin gue dulu ngoding kayak gini gitu. Kayaknya seru banget. Oke, kayaknya kita udah ada beberapa pertanyaan di Slido. Nggak berasa kan? 1 jam sama Mas Haris tuh nggak berasa. Sekarang udah jam segini Mas Haris, nggak apa-apa Mas Haris, kita pertanyaan mungkin Aman, lanjut. aman Banyak ya? lanjut. Siap. Lanjut. Oke, yang pertama dulu nih, yang jempolnya paling banyak ya. Are there any tips to handle the ngeblank moment when doing the live coding? Ada tipsnya gak nih? Ya. Tipsnya biasanya being honest ke interviewernya, aduh saya ngeblank nih, ada clue nggak ya gitu, aku harus mulai dari mana gitu. Udah sesimpel itu sih. Jadi kadang ketika kita being honest sama minta clue, minta hints dari interviewer, itu kita bisa mulai going through gitu. Kadang juga ngeblank itu literally karena kita nggak prepare. Itu juga bisa. Jadi better kalau misalkan ngerasa emang sering ngeblank aja nggak ngerti cara solve problemnya seperti apa, ya berarti harus ditambah latihannya, harus banyak ngerjain lead code. Jangan yang easy aja, tapi medium sama hard juga. Nyari referensi cara tentang data structure, options yang kita bisa pakai buat nge-solve masalah itu gitu. Itu sih. Jadi kalau emang kita ngerasa kita udah siap tapi terus grogi, ya itu diobrolin, diadres groginess-nya, diobrolin sama interviewer, itu bisa biasanya membantu. Atau kalau misalkan ternyata emang sering ngeblank gitu ya, emang nggak ngerti, literally nggak ngerti solusinya, dan kita ngerasa belum pernah dapat solusinya, ya berarti emang kurang latihan aja gitu. Gitu guys. I see. Ngobrol sama interviewernya, atau mungkin self talk juga ini ya. Udah ini apa ya? Oh ini gini. Maksudnya aku pernah sih ngedenger Iya benar. itu ngebantu banget, dan interviewer juga tahu lo lagi self talk aja tuh kadang-kadang membantu juga. Gila, so tau banget gue. Benar. Gue gak pernah. Ya namanya rubber ducking, jadi ngobrol sendiri kayak orang gila gitu. Tapi nggak apa, itu membantu buat kita going through masalahnya gitu sih. Ya. Gitu. Oke, hope it helps ya guys. Nextnya, while describe the system design or solution on live coding, sometimes we forget the term or words in English. Is there any tips to handle this situation? Forget the terms. Yes, that's a problem, especially when you do a live coding interview with foreigners. Biasanya kalau aku masih sering sampai saat ini, I don't know the words in English gitu. Jadi aku sesimpel kayak kalau misalnya aku mau ngomong sesuatu tapi aku nggak tahu words in English-nya, jadi aku biasanya trying to describe gitu. Ini juga dilakuin sama Mas Dendi tadi ya. Kalau misalkan teman-teman melihat di slides-nya tadi kayak, oke, aku tanya what we are trying to do here. Mas Dendi bilang, I'm trying to, so I don't know, I forgot about the terms, but I want to call the function itself. Jadi kita pasti tahu maksud yang kita mau omongin itu apa gitu. Oh, recursive gitu. Oh, recursion gitu misalkan. Nah, ini biasanya juga bisa dipakai. Ini lebih ke communication skill sih. Jadi dan nggak masalah biasanya teman-teman di luar negeri itu juga maklum, dan mereka pun juga sering kayak gitu. Misalnya ada kata-kata yang
mereka nggak tahu words English-nya, tapi at least kita bisa describe itu dengan cara yang mudah gitu. Jadi mereka juga bisa bantu gitu. Ya itu sih. Jadi bilang aja, aku nggak ngerti termnya di English, tapi maksudku ini gitu. Kalian describe sama teman-teman describe sama bahasa yang lebih mudahnya gitu. Itu Oke, sih. Oke. And it's apa namanya, sesuatu hal yang biasa ya kalau misalnya ada lupa It's term. common terms, yeah, it's fine. Happen in my day-to-day as well, so. Tuh kan, jadi jangan langsung kecil hati guys, it's okay gitu. Oke, next dari Anonymous. Do the international companies or companies that hire overseas talent use a difficult coding test such as binary tree, graph, data structure? It's a good question. It depends on the companies. Tergantung dari company policy-nya. Contoh kayak Talabat itu kita nggak pakai difficult live coding. Kalau sistem desain kita, aku bisa bilang ribet ya, maksudnya susah gitu. Tapi kalau untuk live codingnya itu gampang sih sebenarnya, kayak nggak, case-nya itu nggak yang kompleks pakai binary tree dan sebagainya. Jadi tergantung dari company-nya. Even kayak Meta itu dia interview prosesnya pakai binary tree dan lain sebagainya gitu ya, pakai basic data structure. By the way, ini sebenarnya basic data structure, kita perlu belajar aja dan tahu cara pakainya. Tapi mereka pun juga di career page-nya, kok teman-teman udah pernah masuk ke career page-nya Meta, itu mereka jelasin tuh cara interview sama Meta itu seperti apa, tekniknya seperti apa, terus materi di interviewnya itu apa aja. Jadi kayak heap, stack, queue, kapan harus pakai binary tree, soal-soal yang di-solve pakai itu kayak gimana, latihannya seperti apa. Di career page-nya Meta pun itu udah dijelasin gitu. Jadi it's matter of kita, kalau misalnya memang let's say kita mau join ke company tertentu, terus mereka udah nyediain resource-nya, dan di YouTube juga pasti udah banyak gitu, kayak kalau mau masuk ke Amazon, soal-soalnya itu biasanya apa aja gitu. Itu a matter of latihan aja. Dan tadi ya, kalau kembali ke pertanyaan awalnya, apakah semua company? Enggak juga gitu, kayak Talabat enggak, tapi Meta iya. Ada beberapa company lain yang juga simple gitu live codingnya, karena kita nggak melulu nge-assess tentang logical thinking atau critical thinkingnya. Kita nge-assess itu juga, tapi in different way. Tapi ya itu tadi, tergantung dari company-nya, terus ya tergantung kebutuhan dari teman-teman mau apply ke company yang mana gitu sih. Ya. Do the research ya. Seperti itu. Skill-skillnya pakainya model yang seperti apa. Biasanya banyak sih. Oke. Nextnya, if the interviewer asks about the other solution, we can solve them. But they ask about more one until we get stuck. Is it a red flag for us? Interviewer asks about other solutions. We can solve them, but they ask about one more until we get stuck. Oke. Ini mungkin kayak biasanya satu interview ada 3 soal gitu misalkan ya. Itu kalau red flag sih, again ini tergantung dari company-nya. Kalau dari Talabat sih biasanya cuma 1 soal. Jadi kalau di Talabat itu kita ada 1 soal live coding. Ini public information kalau teman-teman masuk ke interview pipeline Talabat, jadi harusnya tahu. Live coding, nyelesain 1 masalah, terus habis itu ada refactoring. Ini menarik, kalau di Talabat ada refactoring. Jadi itu juga again tergantung dari hiring policy-nya company gitu. Ada company yang bikin kayak gini tuh buat nge-assess tingkat seniority-nya gitu. Misalnya di awal dikasih easy, yang kedua dikasih medium, yang tiga dikasih hard. Kalau semuanya disikat gitu, mungkin ini udah di senior level atau ini udah di staff. Tapi kalau udah di kedua staff, mungkin ini masih mid level gitu misalnya. Red flag atau enggak itu tergantung. Mungkin dia emang harus tiga-tiganya di solve gitu. In order to masuk ke next step-nya. Berarti ya kalau misalnya nggak di solve tiga-tiganya, ya berarti itu udah langsung gagal gitu kan. Lebih bukan flag ya. Kalau flag itu biasanya kayak noticed behavior yang ini kayaknya udah nggak bisa gitu di kita gitu, atau kayaknya emang perlu belajar lebih lanjut gitu. Tapi lebih ke emang nggak memenuhi kriterianya aja. Nah ini tergantung dari hiring policy-nya gitu sih.
Oke. Thank you Mas Haris. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Nextnya, is there any example or template for asking for clue if we get stuck for the first try in live coding? Ada Aduh, template? template ya. Nggak ada ya. Teman-teman gimana minta bantuan itu? Ya udah minta bantuan aja. Can I get some clue? Udah itu selesai. Atau I'm stuck in here. Could you help me could help me to guide some stuff? Atau saya stuck. Ya udah bilang being honest saya stuck. Terus minta clue gitu aja. Udah nggak ada cara yang lebih sopan dari itu gitu. Minta clue aja gitu sih. Ya, nggak ada template guys. Gimana sih Nah, Kon? ya. Mintanya. Iya, Oke. paling satu hal buat minimize ini ya kayak asking for clue if we get stuck for the first try in live coding. Banyak latihan sih, emang itu jam terbang juga. Kalau misalnya teman-teman lebih banyak ngelesain soal, lebih familiar sama lebih banyak soal gitu ya. Harusnya sih lebih muscle memorinya juga udah lebih kebangun gitu. Ya. Again, communication is the key juga guys di interview ya. Humbly asking, it's okay. Iya, benar. Okay. Next, if there are two candidates, the first candidate can solve the problem, but the candidate is lacking in communication. Lanjut ke slide selanjutnya nggak cukup. And the second one, candidate communicates more, enjoy the session, and the candidate has communicated the solution first, and the solution looks good. But the candidate cannot translate it into completely, maybe due to time constraint. As an interviewer, Yeah. which candidate is better to choose, Mas? Menarik. As an interviewer, which candidate is better to choose? Tergantung ya, karena nggak cuma faktor masalah komunikasi sama solusinya aja gitu. Mungkin oke, kita bilang komunikasi ini very good gitu, tapi dia nggak bisa nyelesain first iteration-nya gitu ya, sama sekali gitu. Berarti dia bisa jadi ngecap doang. Aku nggak ngambil, kalau misalkan kondisinya seperti itu, kayaknya the solution looks good. Ini belum ada working solution-nya kan berarti. Kalau misalkan belum ada working solution-nya kayaknya nggak ngambil juga sih, karena itu juga bahaya gitu. Dia bisa communicate it well tapi nggak bisa execute gitu. Terutama kalau untuk di posisi software engineer ya. Kalau yang pertama juga, well, technically I have an option to reject both, right? So kalau misalkan yang ini pertama kayak nerd banget, code geek, tapi dia ngoding bisa cepat semua selesai dan tapi communication skill-nya biasanya tergantung kebutuhan tim. Kalau misalkan kita butuhnya execute atau mungkin emang kita nggak ada opsi, biasanya kita assess ini di behavioral interview. Kalau misalnya lagi interview ini karena emang dia orangnya pemalu, karena masih mid engineer gitu ya, masih belum bisa communicate well, masih ada chance buat di hire sebenarnya kalau misalnya di behavior interviewnya oke gitu. Ya tergantung goals dari interviewnya sih teman-teman. Kalau live coding ya emang main goalsnya ya harus di achieve dulu, berarti ada working solutions gitu. Kalau misalkan sistem desain ya ada working system desainnya gitu. Tapi kalau misalkan komunikasinya oke, on par, tapi nggak ada resultnya ya buat apa gitu sih. Mungkin next time. At the end it's not the end of the world, jadi bisa coba lagi tahun depan gitu. Ya. Pokoknya kalau udah bisa komunikasinya nggak usah banyak-banyak loh guys, nggak usah kayak yang lagi kampanye. Yang penting bisa menyampaikan, gitu ya. Iya benar. Oke, ini kayak latest question ya, terakhir nih dari Mahardika Maulana. How can I increase my chance of getting an interview opportunity at Mang or any other international? Oke, ini menarik nih. Chance getting interview. Oke. Kalau getting interview opportunity, jadi interview skills itu ini tadi sorry aku lupa bahas kemarin ngobrol sama Mbak Sandra, kayaknya harus ada topik sendiri lagi nih. Jadi interview skills itu skill yang terpisah, teman-teman harus belajarin sendiri. Tapi untuk
get invited to the interview itu juga another topic to discuss. Karena ini kan ngomongin tentang gimana cara bikin CV, gimana cara apply, gimana cara getting exposed sama recruiter di luar sana gitu. Jadi lebih ke ngomongin tentang personal branding, lebih ngomongin tentang mostly personal branding sama getting exposure gitu sih. Saranku ini personal experience. Dan mungkin bisa ada survivorship bias buat teman-teman gitu, bisa jadi works, bisa jadi enggak. Again, kita nggak tahu pintu rezeki itu datangnya dari mana gitu ya. Tapi kalau menurut pengalamanku, chance untuk di hire, chance untuk di invite interview even, ketika aku apply sendiri itu sangat-sangat rendah. CV ku udah ITS friendly, udah ngikutin standar dan sebagainya. I don't know, karena mungkin berbagai macam faktor ya, karena mungkin kondisi market lagi saturated, lagi banyak engineers yang available gitu, terus limited job opening gitu misalkan, banyak layoff masihan, recently kita lihat LinkedIn masih ada layoff, jadi job marketnya masih nggak aman gitu, jadi chance untuk dipanggil ketika apply sendiri itu berat gitu. Nah, even aku bilang itu chance-nya rendah itu ketika even kondisinya kita lagi talent war pas kemarin. Jadi ya udah, aku decide buat nggak spend waktu buat, dan at the end aku lagi nggak ada urgency, mungkin teman-teman ada urgency lain yang harus dapat kerjaan cepat gitu ya. Jadi ya emang itu ikhtiarnya gitu kan. Tapi kalau aku lebih decide ke oke, aku kayaknya mengurangi apply ini gitu, tapi lebih banyak invest ke personal branding gitu, kayak lebih banyak sharing, lebih banyak getting exposure tentang teman-teman software engineer backend misalkan, ya udah banyak ngepost tentang backend, belajar lebih banyak bikin pet project misalkan, bikin terus sharing ke komunitas gitu. Nah, hal-hal ini yang meningkatkan chance teman-teman untuk getting exposed sama recruiter di luar sana gitu. Aku pernah dipanggil nggak jadi dipanggil salah satu perusahaan itu gitu ya, salah satu perusahaan main ini, tapi nggak masuk, tapi itu pun dipanggilnya juga karena aku di reach out sama recruiter gitu. Jadi ya itu sih kayaknya kalau misalnya di reach out sama recruiter, chance untuk masuk ke interviewnya lebih gede gitu sih. Jadi mungkin teman-teman bisa consider buat ningkatin personal branding gitu, being stand out in the market gitu. Ya, bikin oke. This is very interesting karena aku pun beberapa kali pengalaman kerja di reach out. Jadi aku apply nggak pernah dapat, tapi banyak yang di reach out gitu kan. Dan it's really impactful guys, LinkedIn gitu kan. Apalagi kalau misalnya teman-teman lihat Mas Haris tuh nggak diem guys. Mas Haris itu always sharing, Mas Haris itu open untuk mentoring, itu tuh high exposure juga gitu kan. Jadi teman-teman ini deh, bukan masalah memperbanyak sertifikat terus teman-teman share sertifikat ya, bukan, tapi lebih ke improving yourself gitu kan. Atau misalnya teman-teman punya case study atau anything yang bisa di-share ke connection ya teman-teman, mungkin itu bisa jadi salah satu. Tadinya mungkin kita purpose-nya mau untuk sharing only, tapi ternyata we don't know kalau ada rezekinya, ya kan? Gitu. Oke, it's a good point Mas, daripada applying CV banyak-banyak, focus on self development and then like increase exposure. Cool. Oke, Mas, ini kayaknya ada 3 lagi, gue apa Nogo nih? 3 lagi, boleh sekalian sikat. Oh ya. Oke. What should we do? And ya ini yang pertama dulu ya. Yang how far can we ask for hints or interviewer still considered as potential candidate? Yeah. Ideally nggak minta hints ideally ya. Ideally kita bisa nyelesain masalah itu sendiri. Tapi kayak beberapa perusahaan itu allows kita buat tergantung hiring policy-nya lagi. Kalau ada beberapa perusahaan yang boleh kita minta hints banyak mungkin, nggak mengurangi nilai. Ada yang
polisinya 1-2 dan kita nggak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu itu seberapa toleransi company itu ya. Jadi amannya sih usahakan seminimal mungkin. Kalau misalnya memang benar-benar stuck baru minta hints. Tapi atau misalkan kalau misalkan udah kita iterate udah oke gitu ya, interviewer senang gitu ya, terus dia masih tetap tanya gitu apa yang bisa kita improve. Tanya nggak apa-apa. Jadi kita juga bisa ngelihat dari kondisi interviewernya itu sendiri. Kita udah bikin mereka happy belum gitu. Jadi kalau misalkan kayaknya kalau misalkan ini interviewnya oke nih, enak nih orangnya, ya udah kita tanya gitu. Jadi perlu baca situasi juga sih. Well, Oke. I don't have a concrete reason for this. Hope it's unfair, but yeah, it is what it is. Ya, guys, read the room. Yeah, exactly. Oke, dua terakhir ya. Kita tutup di dua terakhir ya. Sorry ya guys. Kita cepat aja. There are some interviewers who are only result oriented. Are there any tips about this situation? Oh. Result oriented ya nggak ada tips ya harus ngerjain aja udah. Kalau emang nggak masuk ya nggak jodoh gitu aja guys. Again, like konsep kita kerja itu kan sebenarnya nggak cuman company yang nyari employee gitu, tapi on the other hand juga kita nyari company yang suited sama kita gitu kan. Uh, uh, nggak cuma tentang benefit, tapi juga tentang culture, tentang lingkungan kerja, tentang challenge. Interview itu tempat kita mengetahui, jadi tempat kita apa ya, mengetahui dua belah pihak. Company mengetahui tentang kita mengetahui tentang company tersebut gitu kan. Kalau misalkan ternyata ada interviewer yang misalkan, oh ini dia result oriented, terus ternyata kita lebih percaya sama proses gitu, nggak cocok nih. Terus kita cara tackle-nya beda misalkan, dan kita ternyata nggak ketemu gitu misalkan result yang yang diharapkan nggak sesuai sama yang dia pengen. Well ya udah move on, mungkin ini bukan jodoh kita gitu. Atau misalkan kita emang ngebet banget masuk ke company itu, ya ngikutin cara mainnya gitu. Result oriented ya berarti oke, latihan lagi misalkan langsung get one hit, langsung selesaiin soalnya dalam satu satu pukul, sekali pukul gitu misalkan. Ya intinya sih latihan gitu sih. Nggak ada apalagi. Berharap apa jawabannya? Selain ikhtiar dan tawakal. Iya. Oke, latihan ya, practice ya guys. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab hari ini, teman-teman. Tapi again, please connect with Mas Haris gitu kan di LinkedIn gitu ya, teman-teman. Feel free. Tadi juga Mas Haris sudah open kan. Silahkan connect untuk mungkin tanya atau sharing atau bahkan mau book mentoring sessionnya sama Mas Haris gitu. Itu kesempatan yang sangat-sangat luar biasa, guys. Oke, aku mau tutup untuk event hari ini. Thank you so much Mas Haris udah sharing di Alchemy. Terima kasih banyak karena sesinya seru sekali. Sekali lagi teman-teman dan Mas Haris, happy weekend ya teman-teman. See you in the next event. Bye-bye guys, happy weekend. Thank you, bye-bye.